like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. It's blue like the Nama saya Ashifa Pujawida Nurmesia, NIM 21900086161, kelas 3A5 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan yang baru-baru ini, yakni kebijakan tentang ekspor benih lobster. Apakah baik untuk negara dan nelayan atau malah merugikan negara dan nelayan? Simak terus. Larangan mengekspor benih lobster tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah negara RI. Aturan itu diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 sampai 2019 oleh Susi Pujiastuti. Rencana untuk merevisi aturan itu disampaikan Edi dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR pada tanggal 6 Desember. Rencana membuka kembali keran ekspor benih lobster menuai pro dan kontra publik. Salah satu alasan yang dipakai politikus Partai Gerindra untuk membuka keran ekspor benih lobster ialah maraknya ekspor benih lobster ilegal. Ia pun menyimpulkan, jika sekaligus saja ekspor dilegalkan, nilai jual benih ilegal akan turun. Harus tegas dikatakan bahwa kesimpulan macam itu sangat tergesa-gesa, tidak punya basis argumentasi yang kuat. Ketika teori matematik sederhana itu dijadikan dasar kebijakan nasional, petakalah kita sebagai bangsa. Besok hari bisa saja ada pejabat yang membuat usulan pelegalan narkoba untuk mengatasi maraknya penyelundupan narkoba. Misalkan seperti itu. Setelah meluncurkan alasan ajaib itu, Edi pun mengemukakan alasan karena belum adanya fasilitas pembesaran lobster di tanah air. Maka sembari menunggu fasilitas itu, ada izin ekspor benih lobster bisa dibuka demi meningkatkan ekonomi nelayan. Alasan itu justru menggenapkan lelucon di balik rencana ekspor benih lobster. Pertama, seperti yang juga dipaparkan Susi Pujiastuti, Alam bahkan sudah menyediakan gratis fasilitas pembesaran lobster bagi bangsa kita. Yang diperlukan hanyalah kesabaran. Justru ketika sekarang benih lobster ingin berbondong-bondong diekspor, bisa jadi nanti saat fasilitas pembesaran, jadi sudah tidak ada pasokan benih. Kita harus ingat, overfishing sudah jamak terjadi. Penangkapan berlebih untuk komoditas tuna saja sudah mengancam kepunahan populasinya di perairan kita. Lantas, bagaimana Menteri Edi bisa memastikan hal sama tidak akan terjadi untuk benih lobster? Terlebih nelayan sendiri sudah mengatakan bahwa komoditas itu sudah berharga fantastis, yakni sampai dengan 139.000 per satu benih. Sudah susah dicari. Dengan alasan-alasan yang mudah dipatahkan ini sangat jelas bahwa usulan Edi harus ditentang. Bahkan jika ia mengeluarkan aturan yang mencabut Permen 56 tahun 2016, aturan baru itu harus digugat. Kita pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan. Presiden Joko Widodo pantas turun tangan karena pembukaan keran ekspor benih lobster itu akan sangat merugikan pendapatan negara. Bayangkan saja, satu lobster mutiara dewasa mulai usia 6 bulanan sedikitnya berharga kurang lebih 970.000. Tidak mengherankan jika Susi dalam salah satu unggahannya di media sosial menyebut jika satu paket benih lobster tetap dipelihara, nilainya setara 600 Brompton atau 20 motor Harley. Artinya, hanya dengan bersabar sekitar 4 bulan, pendapatan nelayan bisa berkali lipat. Dengan begitu, melegalkan ekspor benih lobster sama sekali bukan menolong nelayan, justru menjerumuskan mereka pada kerugian dan
menguras sumber daya kita. Tidak hanya menentang, kita pun pantas mempertanyakan maksud lain dari rencana kebijakan baru ini. Apalagi dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, terungkap bahwa nilai bisnis penyelundupan benih lobster sangat fantastis. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut aliran dana penyelundupan benih lobster ke luar negeri mencapai 300 miliar sampai 900 miliar per tahun. Dana tersebut digunakan untuk mendanai pengepul dalam negeri dan membeli benih tangkapan nelayan lokal. Awal Desember ini, di Jawa Timur juga baru terungkap penyelundupan benih lobster bernilai 1,5 M. Jangan sampai ada anggapan bahwa mengizinkan ekspor benih lobster hanya untuk melegalkan praktik penyelundupan. Karena itu, perlu pertimbangan matang sebelum membuka keran ekspor benih lobster. Ternyata kebijakan yang saya bahas tadi itu nelayan menolak keras rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo untuk membuka kembali keran ekspor benih lobster. Mereka melalui Serikat Nelayan Indonesia atau SNI menyatakan kebijakan ekspor bisa merugikan nelayan kecil dan lingkungan hidup dalam jangka panjang. Jadi akan merugikan negara nantinya. Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengakui pelarangan ekspor benih lobster yang diterapkan oleh Susi Pujiastuti telah berdampak pada penurunan volume ekspor. Data yang dimilikinya semenjak larangan diberlakukan Susi, volume ekspor lobster turun 10,55%. Tapi pada saat bersamaan nilai ekspor lobster di Indonesia rata-rata bisa tumbuh 13,3% per tahun pada periode 2014 sampai 2019. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menyampaikan ada kesalahan, kata yang salah, atau dalam menyampaikan informasi ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.